Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami yang maha menyayangi, yang maha mengasihi, ya Rahman, limpahkan rahmat kasih-Mu kepada baginda junjungan kami kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, limpahkan pula rahmat kasih-Mu kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kami umatnya hingga akhir zaman. Dan jadikanlah kami sebagai umat yang meneladani, menjadikan ia idola kami di dunia ini, dan tetapkan kami ya Allah sebagai hamba yang senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Mu, dengan tetap mengikuti sunnah-sunnah dalam tutur kata dan perbuatannya. Ya Allah, nanti kelak di akhirat perkenankan beliau menyambut kami dengan senyuman penuh, wajah yang berseri-seri, menyambut kami bersama kedua orang tua kami, anak-anak kami, dalam barisannya yang Kau perkenankan beliau untuk menjadi pembela dan memberi syafaat bagi kami. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas rahmatnya kita kembali lagi untuk senantiasa mencari jalan-jalan mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang Allah masih titipkan di hati kita. Dengan itulah kita datang membuktikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita kali ini sebetulnya masih adalah lanjutan dari pembahasan yang bulan lalu atau sebelumnya, yaitu dalam rangka mengenal Allah. Bahasa Arabnya ma'rifatullah. Karena ada riwayat awwaluddin ma'rifatullah, dasar dalam beragama itu adalah mengenal Allah. Jadi kalau tidak mengenal Allah, nggak bisa orang itu disebut beragama. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenal siapa Allah. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas secara umum bagaimana ulama menetapkan atau merumuskan apa yang harus kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengenal 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil lawan dari sifat wajib, dan 1 sifat jaiz. Kemudian dalam aqidatul awam juga itu kita perlu mengenal malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab. Saya kira yang ada dalam rukun iman kita sudah pelajari. Nah, kita akan mendalami salah satu dari sifat Allah yang wajib. Ini wajibnya wajib menurut akal kita, ya, untuk dimiliki oleh yang disebut sebagai Tuhan. Secara akal
Tuhan itu harus apa? Nah, ini yang kita bahas, yaitu yang pertama adalah Tuhan itu harus wujud. Wujud di sini dalam bahasa Arab ya Pak, Ibu. Wujud kalau bahasa kita itu ada bentuknya, ya, ada bendanya. Tapi dalam bahasa Arab wujud itu artinya ada. Allah itu harus ada. Kalau dia Tuhan, dia harus memiliki sifat dia itu ada, ya, lawan dari tiada. Makanya sifat mustahilnya itu adalah al-adam atau tiada. Ya, sifat wujud berarti tetapnya sesuatu atau pasti adanya sesuatu. Ya, sifat wujud ini adalah sifat wajib yang dimiliki oleh Allah sebagai Tuhan. Yang mewajibkan sekali lagi itu wajib secara akal. Akal kita, akal manusia harus secara logis menerima bahwa Tuhan itu harus ada. Wajibnya ini bukan kita yang suruh Tuhan harus ada, bukan manusia yang mewajibkan Tuhan harus punya sifat ini, tetapi akal kita mengharuskan untuk menyebut dia sebagai Tuhan, maka Tuhan itu harus memiliki sifat keberadaan. Ya. Keberadaannya harus berbeda dengan keberadaan selain dia, selain Tuhan. Keberadaannya itu tidak disebabkan oleh faktor di luar dirinya. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang melahirkan. Ya, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Kalau satu berarti ada, atau Allah itu esa. Kalau esa berarti ada. Lam yalid, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa. Jadi keberadaannya Allah itu tidak serupa dengan keberadaan selain Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan argumentasi dari segi akal, dari segi kefitrahan dan segi wahyu tentang adanya Allah. Sekali lagi, wujud Allah atau keberadaan Allah. Yang pertama, mungkin kita mulai dari akal dulu. Di sini saya mulai dari fitrah manusia, tapi mungkin lebih baik kita mulai dari akal. Secara akal, semua yang kita lihat ini ada, itu pasti ada sebabnya. Ya, kita pun ada, lahir, tumbuh, terlahir dari saripati tanah yang berbentuk sperma dan ovum. Itu pun bukan atas usaha kita untuk ada, tapi ada proses, ya, diadakan. Yang mengadakan saripati Allah, yang menciptakan ayah dan ibu juga Allah. Berarti kita itu ada karena ada sebab. Sementara Allah itu tidak ada sebab. Ini secara logika, alam ini ada dengan segala keteraturannya, itu pasti ada sebab. Ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya alam ini sebagai bukti wujudnya Allah atau adanya Allah. Alam ini menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diberitahu juga. Ini kalau kita pakai logika saja,
itu sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan ini secara logika pula dia harus ada dari sejak awal, yang tidak diawali dengan sesuatu, tidak ada yang mendahului. Karena kalau ada yang mendahului berarti dia sama aja dengan alam ini. Alam ini ada karena ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan ini harus sesuatu yang tidak diadakan atau tidak diciptakan. Nah, itu logika kita, dan ini didukung oleh wahyu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, diantaranya ini surat Al-Baqarah ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan adanya kapal-kapal perahu yang berjalan di atas laut, dan semuanya bermanfaat bagi manusia. Dan dengan adanya Allah menurunkan hujan dari langit, dengan hujan itu Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Kemudian Allah juga membangkitkan segala macam hewan, dan Allah mengatur angin dan awan yang ditundukkan dan berada di antara bumi dan langit adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi ini kita dituntut, wahyu menyuruh kita untuk menggunakan akal, memahami bahwa pasti ini sebuah tanda adanya Allah, wujudnya Allah. Itu disebut dengan sifat wujud. Allah itu harus ada, itu ya. Ayat lain, alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit, 7 lapis langit, dan menciptakan bulan, padanya ada cahaya, dan menjadikan matahari sebagai pelita. Ya, ini Quran. Bulan itu bercahaya dan matahari itu pelita, sumber cahaya. Nah, ini juga secara ilmiah dibuktikan bahwa bulan itu tidak memancarkan cahaya dari bulan itu sendiri, tapi dia hanya memantulkan cahaya yang datang dari matahari. Jadi ini Quran sudah juga membuktikan mukjizatnya, ketepatannya dalam memilih kata. Bulan itu bercahaya, tapi matahari itu sumber cahaya, ya. Nah, ini wahyu dan akal sama-sama menyuruh, sama-sama mengajak kita untuk memikirkan dengan akal. La ayatin adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal, artinya orang yang berpikir. Ini mungkin lebih mudah membuktikan secara akal adanya Allah daripada mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Coba Bapak ada yang bisa membuktikan dengan logika apakah tidak ada Tuhan? Ya. Orang ateis mengatakan alam ini tercipta dengan sendirinya.
secara ilmiah menurut para ahli ya, menelurkan misalnya mengatakan ini bumi atau alam ini tercipta dari sebuah proses ledakan besar, Big Bang teori ledakan besar. Setelah itu alam ini kemudian melebar, membesar dengan hasil ledakan itu. Partikel-partikel yang bersumber dari ledakan itulah kemudian yang menjadi matahari, bulan, bintang, bumi, dan benda-benda langit lainnya. Bayangkan tuh, kalau percikan dari ledakan itu bentuknya sebesar matahari, maka awal sebelum ledakan itu sebesar apa ini alam ini, ya kan, gitu ya. Itu kata para ilmuwan bahwa ini adalah sebuah proses alamiah. Tapi kalau ditanya lagi, sebelum terjadinya ledakan itu dari mana prosesnya, ya kan? Dari mana prosesnya? Dijawab lagi, itu adanya sebuah gas. Ya, Quran juga menyebut bahwa alam ini awalnya adalah berbentuk dukhan, gas. Ya. Oke. Ditanya lagi, gas itu dari mana? Apa yang membentuk unsur gas? Sampai pada gas itu terbentuk dari molekul-molekul, dari atom. Terus atom masih bisa diurai lagi, ya, proton dan neutron. Ya, dari mana lagi itu? Jadi lebih mudah membuktikan adanya Tuhan daripada membuktikan tidak adanya Tuhan secara logika dan secara ilmiah. Tapi masalahnya, bagaimana kita, ini kan yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, yang membuat kita terkagum-kagum dengan keteraturan semuanya berjalan, iya kan? Bagaimana kita perhatikan misalnya seekor nyamuk bisa hidup, dia membutuhkan makanan, dan makanan itu sudah disiapkan oleh Allah juga. Iya, manusia jadi makannya. Iya, jadi mata rantai makanan saja itu sudah tidak bisa kita jangkau. Bagaimana mengaturnya? Ya kan? Bagaimana mengaturnya? Belum lagi proses bentuknya yang kecil tapi bisa bergerak, bentuknya yang kecil tapi bisa nyedot. Pasti ada kekuatan yang luar biasa, yang maha hebat menciptakan itu. Makanya tantangan Quran kan cobalah buat, ya. Tapi itu kita hanya bisa terkagum-kagum dengan keluarbiasaan penciptaan itu. Tetap saja itu adanya Tuhan baru dalam pemahaman, ya kan? Kalau ditanya Allah itu ada enggak, pasti semua akan jawab ada. Nah, apakah pengetahuan kita bahwa Allah itu ada sudah dapat mengontrol kehidupan kita? Kan gitu ya. Kalau memang Allah itu ada dan Dia pencipta, apakah kalau Dia punya aturan, apakah kita sudah menuruti aturannya? Dia Maha melihat. Kalau kita yakini Dia ada, tentu kita akan menjaga diri dari perbuatan dosa yang disebut dengan takwa. Tapi nyatanya orang yang berdosa tahu Allah ada, betul nggak Pak?
Nah, itu jadi masalah berarti. Pengetahuannya tidak bisa menjadi pengendali dalam kehidupannya. Berarti perlu Allah dikenali tidak hanya dengan pengetahuan, akal, logika. Nah, itu kemudian membuktikan adanya Allah yang ketiga itu dengan dalil fitrah. Ya, ini juga petunjuk Quran juga. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Kalau tadi kita membuktikan secara nalar, logika, secara rasio Allah itu ada dengan adanya alam ini, maka untuk membuktikan keberadaannya, kalau tadi itu yang kita lihat kan cuma tanda-tanda saja, ya Pak ya, tanda-tanda. Allahnya mana? Nggak nampak, nggak nyata, ya. Di mana Allah? Oke, memang nyamuk itu luar biasa. Tapi mana yang membuat nyamuk? Kan pertanyaan begitu. Ini hanya tanda-tanda. Jadi nyamuk itu hanya tanda-tanda. Kata Rocky Gerung tondo-tondo, gitu ya. Tondo-tondo. Langit, bulan, bintang, matahari, pergantian siang dan malam, itu semua tanda-tanda. Karena bahasa Quran itu la ayat, tanda-tanda untuk akal, ya. Nah, untuk membuktikan itu dengan melihat ke dalam diri kita sendiri. Ada fasilitas yang Allah berikan selain akal untuk mengenal Allah. Apa itu? Yaitu hati. Hati itu tidak melihat benda atau alam. Hati tidak memikirkan sebab akibat, tapi hati itu merasakan. Kalau tadi itu adalah nalar, ya, penalaran dengan akal, maka hati itu dengan rasa. Nah, wujud Allah bisa dipikirkan dengan logika, dengan melihat, tetapi yang didapatkan hanyalah tanda-tanda keberadaannya, tanda-tanda dia itu wujud. Tetapi hati bisa merasakan keberadaannya. Nah, itu yang fasilitas khusus diberikan kepada manusia dan jin. Hanya manusia dan jin yang dimiliki kemampuan untuk mengenal Allah melalui rasa, ya. Malaikat enggak apa. Malaikat itu dia tidak disuruh untuk ibadah kepada Allah. Dia disuruh taat saja. Disuruh ini, suruh sujud terus. Suruh ruku terus. Suruh berdiri terus. Suruh atur hujan aja terus. Itulah ketaatannya, ya. Tapi manusia dan jin disuruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, untuk beribadah itu harus mengenal Allah. Nah, itu yang kita sebut tadi di awal din ma'rifatullah. Maka di sini hati mengenal keberadaannya Allah. Hati mengenal wujudnya Allah. Dalam Al-Quran, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini halaman 3. Allah itu yang awal. Tadi keberadaannya tidak ada sebab, karena dia yang pertama. Tadi dia wal akhir, dan tidak ada akhirnya, karena dia yang terakhir. Wal zahir, nyata. Nah, ini kan Quran mengatakan wal zahir. Wal batin, maaf, tidak
di komputernya tidak bisa diberi harokat, komputernya lain. Wal-zahir itu Allah itu nyata. Ini pertanyaannya, gimana membuktikan kalau Allah itu ada? Bisa kita dengan logika. Tapi kalau Allah itu nyata, gimana membuktikan Allah itu nyata? Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak tercium, apalagi panca indera, tidak terasa oleh jasmani kita, tidak bisa dikecap dengan lidah kita. Jadi Allah tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Padahal dia itu nyata. Ya. Bagaimana Allah yang ada dan nyata itu bisa dibuktikan apa enggak? Bisa. Itulah yang disebut dengan ma'rifat dengan hati. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menemukan kenyataan Allah itu sendiri? Itu bisa dirasakan. Nah, ini yang akan kita dalam mengenal Allah itu, kalau akal kita tidak selesai, ya Pak ya, artinya dia ada, berbeda dengan apapun. Dia itu yang sedang dulu ada dan tidak ada akhirnya. Dia itu satu dan seterusnya. Tapi untuk membuktikan itu harus menggunakan hati. Hati itu matanya, telinganya, lidahnya, itu adalah rasa dalam diri kita. Dan untuk mengenal Allah kita harus ke dalam, karena pembuktiannya itu ke dalam diri dengan rasa tadi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus membuktikan, ya kan, nggak bisa diceritakan. Kita diskusikan tetap aja larinya ke otak. Tapi harus kita membuktikan dia ada dan nyata, kan gitu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah melalui zikrullah. Zikrullah itu ada 3 bentuk. Zikir lisan, yaitu dengan bacaan, menyebut dulu Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu kan, itu nanti memberikan pemahaman ke akal kita. Tidak Tuhan selain Allah. Itu akal juga. Subhanallah, maha suci Allah, akal juga itu. Segala puji bagi Allah, itu akal juga itu, untuk dipahami. Jadi ada zikir selain disebut juga dipahami, direnungkan, berarti zikir dengan tafakkur. Nah, zikir yang tertinggi itu dengan merasakan. Merasakan itulah membuktikan dia ada. Itu. Oke, Bapak, Ibu dan yang dirahmati Allah, kita coba untuk merasakan keberadaan Allah. Coba Pak ya, ini harus dicoba. Ya, tidak bisa dipikir-pikir, nggak bisa. Kalau dipikir udah selesai, Allah pasti ada. Ya kan? Anak kecil juga tahu Allah itu ada. Masa anak kecil, masa kita sama dengan anak kecil? Kesimpulannya Allah ada. Buktikan bahwa Allah ada dengan merasakan. Nah, coba kita tafakkur sebentar. Ya, silakan duduk dengan dengan bersila, dengan menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut namanya dalam hati saja. Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau Allah, hu Allah, kau Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Singkapkanlah segala tirai di hadapan kami. Perkenankan kami merasakan Engkau menyertai kami. Ya Allah ya Tuhan kami, andaikan dosa menjadi hijab bagi kami denganmu, Engkau lah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala maksiat kami. Ya Allah ya Rahman, apabila kelalaian kami daripada mengingatmu menjadi hijab di hadapan kami, maka ya Allah maafkanlah segala kelalaian kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami tidak mampu untuk bernafas kecuali Engkau yang menggerakkan jantung kami untuk bisa menarik nafas dan mengeluarkannya. Ya Allah, kami tidak ada kemampuan untuk dapat melihat kecuali Engkau yang memberikan penglihatan dan memberikan kemampuan pada mata kami untuk menangkap cahaya yang disebut dengan melihat. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan pendengaran pada diri kami. Tiada kemampuan bagi kami untuk menciptakan kemampuan untuk mendengar itu sendiri. Engkau juga menyiapkan media yang berupa telinga pada diri kami. Engkaulah ya Allah ya Tuhan kami yang Maha meliputi segala pendengaran dan apa yang ia dengar. Engkaulah Tuhan yang Maha meliputi penglihatan kami dan apa yang ia lihat dengan mata kami. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan hidung kami dapat mencium aroma dan bebauan, dan Engkau pula lah yang tercium ya Allah ya Tuhan, karena Engkau lah yang meliputi segala rasa penciuman kami ya Tuhan kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Engkau senantiasa dalam setiap saat menyertai dari semua apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami indra, dengan apa yang Kau berikan pada diri kami sendiri. Selanjutnya mari kita latih mengiringi nafas kita dengan menyebut namanya di dalam hati saja. Ketika kita tarik nafas, kita sebut hu, artinya dia Allah yang menyertai nafas itu terhirup. Kemudian saat mengeluarkannya kita sebut namanya, dia yang bernama Allah. Jadi hu Allah. Coba kita tarik nafas. Saya akan Bapak ketika saya membaca hu, Bapak tarik dan baca dalam hati kalimat hu itu. Hu.
Allah. Tarik lagi, hu Allah. Dilepas dengan membaca Allah sama dalam hati. Menarik dengan hu dalam hati, mengeluarkan dengan dibaca, diucapkan Allah. Kita ulang. Tarik hu dalam hati, dilepaskan dengan mengucap secara jahar, secara bersuara Allah. Ya, kita ulang lagi. Hu Allah. 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 Selanjutnya Bapak dan Ibu perhatikan saja nafasnya, tidak perlu diatur, karena dia sudah ada yang mengatur, dan kita bergantung pada nafas kita, dan nafas kita itu bergantung kepada yang mengendalikannya. Kita bergantung pada nafas, dan nafas bergantung kepada yang mengendalikannya. Siapa? Yaitu Allah. Dan itu kita bisa rasakan. Nah, itu disebut dengan merasakan adanya Allah. Coba Bapak nikmati nafasnya masing-masing. Ketika masuk hati kita membaca hu, keluar Allah, hati juga membacanya. Silakan Pak. Itu cara merasakan adanya Allah. Iringi saja nafas ketika masuk dengan kalimat atau dengan kata hu yang dibaca di hati. Ya Allah, ya Tuhan kami, rupanya Engkau yang selama ini kami cari. Ya Allah, ya Tuhan kami, rupanya Engkau yang selama ini menyertai kami setiap saat. Setiap tarikan nafas Engkau lah yang menarik, dan setiap hembusan nafas Engkau pula yang menghembuskannya. Ya Allah, bukan atas kehendak aku, bukan kehendak hamba ini ya Allah, tapi kehendak-Mu. Tidak kesanggupan bagi kami untuk menarik nafas dengan usaha kami sendiri. Tidak ada kesanggupan bagi kami untuk menghembuskan nafas dengan usaha kami, karena Engkau-lah yang menyertai kami selama ini. Engkau dari sini ya Tuhan, Wahai yang maha dekat, tiada jarak, tiada perantara. Engkau menyertai setiap deritan nadi kami. Engkau menyertai setiap apa yang kami rasa. Engkau yang menyertai setiap apapun yang terlintas dalam pikiran ini. Ya Tuhan kami, rupanya Engkau-lah ya Allah yang selama ini kami cari. Engkau tidak jauh dari kami. Engkau meliputi diri kami. Engkau-lah ya Tuhan kami. Engkau-lah ya Tuhan yang maha segala puji. Karena Engkau dengan rahmat-Mu tetap memberikan kami, membiarkan kami untuk bernafas. Dengan rahmat-Mu Engkau membiarkan kami tetap dapat melihat, dapat hidup, dapat mendengar, dapat merasakan. Ya Tuhan kami, rupanya Engkau tak lagi menjauh dari kami. Hambalah yang buta dalam hati kami, ditulikan oleh telinga kami, dibutakan oleh penglihatan kami yang di luar diri kami sendiri. Padahal hati kami senantiasa ada menyertai Engkau, sertai hati kami dalam rasa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, rupanya
betul-betul merasa bahwa hamba ini tidak akan pernah ada kecuali Engkau tetap menyertai kami. Engkau membiarkan jantung berdetak, Engkau membiarkan darah mengalir. Semua tak terkendali oleh kami sendiri, tapi Engkau lah yang mengendalikan, ya Tuhan kami. Engkau lah yang ada selama ini, ya Tuhan kami. Maafkan kami sekiranya kami selalu membutakan diri kami sendiri. Ya Tuhan kami, tuntun kami senantiasa merasakan hadir-Mu, sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak lagi kesedihan, tidak ada lagi keluh kesah, karena semua yang kami butuhkan telah Engkau siapkan untuk diri kami sendiri. Ya Tuhan kami, segala puji bagi-Mu. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa dirasakan Allah itu ada. Tidak melihat keluar, tapi melihat ke dalam dengan rasa kita. Itu yang akan Bapak silahkan lagi di rumah, lagi duduk, perhatikan nafas, karena dia Allah di situ ada, rasakan aja. Bukan kita yang menggerakkan, ya Pak. Bukan. Yakinilah bahwa Dia yang menggerakkan nafas itu. Yakinilah bahwa mata melihat karena Dia yang memperkenankan penglihatan itu ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Ustaz, ya. Ada yang punya dalam berzikir kita gimana menyatukan pikiran, ucapan dan hati kita supaya satu. Ya. Bagaimana menyatukan tiga-tiganya mungkin ya, ucapan, zikir lisan, kemudian zikir akal atau ingatan. Ingat itu bahasa Arabnya zikir Pak. Menyebut itu bahasa Arabnya juga zikir. Dan zikir dalam bentuk sebutan, ucapan. Zikir dalam bentuk ingatan itu akal. Kemudian ada zikir dengan rasa. Ya. Bagaimana menyatukan? Harus dipancing. Pancing dulu Pak. Kita tidak bisa langsung merasakan, tapi dipancing dulu, sebut dulu namanya. Allah, Allah. Itu lama-lama direnungkan maknanya, ya kan? Diucapkan, lalu diperhatikan maknanya. Nah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu maknanya udah tuh. Kan ucapan, ya sekedar diucapkan aja, tapi ucapan itu mengingatkan kita atau memberitahu akal kita makna dari ucapan itu. Maha Suci Allah. Maha Suci Allah dari mana? Maha Suci Allah dari sifat yang tidak pantas mendekat kepadanya. Maha Suci Allah dari zat, dari sifat tidak adil. Maha Suci Allah dari sifat yang pelit. Maha Suci Allah dari sifat yang menyiksa, ya. Maha Suci Allah dari sifat yang membenci. Maha Suci Allah dari sifat yang murka. Itu kan tidak pantas bagi Tuhan, kecuali kalau kita pantas untuk dimurkai. Nah itu. Jadi menyebut kalimat Subhanallah, akal kita ikut jalan. Maha Suci Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Diingat hal-hal yang buruk, baru kita sucikan Allah. Gitu dulu. Paham ya? Dipahami apa yang dibaca. Jadi Subhanallah, Maha Suci Allah dari kesamaan dengan makhluk. Ya, Maha Suci Allah dari sifat ketiadaan. Maha Suci Allah bergantung kepada sesuatu selainnya. Nah itu Subhanallah, itu maksudnya begitu. Kan kita baca, kita pahami. Nah setelah dipahami, itu nanti dia akan turun menjadi
rasa, lalu kita berdialog. Kalau sudah turun ke dalam rasa seperti tadi kita rasakan, dialog saja. Maksudnya engkaunya siapa? Yang aku, dibanding yang aku rasa itu engkau. Jadi udah berdialog di situ. Kalau sudah berdialog, tentu dialog itu kita harus rasakan dulu dia ada. Ya Pak ya. Suci Allah, subhanallah. Jadi kalau subhanallah itu seakan-akan Allah itu di luar, ya kan? Suci Allah di luar. Tapi kalau sudah dirasa, subhanallah itu sudah maknanya itu suci engkau, suci engkau, suci engkau, suci engkau, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi sudah merasakan suci engkau ya Allah, suci engkau ya Allah. Kita baca lagi alhamdulillah, ya kan? Itu dipahami dulu ucapannya Pak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa yang dipuji? Nah, ini harus munculkan nikmatnya, ya. Dengan menyebut satu-satu nikmat itu akan kemudian kita lahir rasa terima kasih, rasa terima kasih ini. Alhamdulillah, Kau masih berikan hamba penglihatan. Segala puji Kau masih memberikan pendengaran, masih Engkau masih memberikan hidup, masih Engkau masih memberikan kesehatan, masih Engkau memberikan hidayah padaku, masih Engkau memberikan udara yang segar, masih Engkau. Segala puji bagimu, Kau yang memerlukan tumbuhan sehingga hamba bisa makan. Segala puji memang kamu pantas dipuji. Suci Allah, suci Allah dengan segala nikmat, suci Allah dengan segala kebaikan, suci Allah dengan segala kasih-Nya. Lalu nanti ada rasa akan muncul dengan menyebutnya kebaikannya Allah pada kita. Rasa merasakan kebaikan Allah, merasakan kasih sayang Allah itu sudah masuk ke hati namanya. Sehingga kita mengatakan lagi nanti apa? Segala puji untukmu, segala puji untukmu. Berdialog. Kalau rasa sudah apa yang kita puji-puji itu lahir dari hati, dia akan menjadi rasa kesyukuran. Nah, ketika sudah merasakan kebaikan Allah, langsung berdialog saja. Segala puji Engkau, segala puji Engkau ya Allah, segala puji Engkau ya Allah, segala puji Engkau ya Allah. Jadi prosesnya memang harus dari apa? Lisan dulu. Lisan itu dipahami. Pahami itu setelah kita olah-olah dengan pemahaman, dia akan masuk ke dalam rasa. Itu yang kita lakukan dalam sholat harusnya. Jadi bacaan itu harus kita pahami. Ya, ruku itu harus dipahami maknanya, harus dirasakan fungsinya. Ya, Allahu Akbar. Itu lagi kita sebut lagi kan. Jadi sebutan zikir lisan itu pemantik untuk kita pahami. Setelah dipahami akan ada rasa. Itu siklusnya begitu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Ada lagi silakan Pak. Harus diolah. Ya, jangan kayak anak kecil cuma sholat, ruku udah selesai berjamaah, nggak merasakan. Itu pengaruhnya dalam kehidupan kita sangat sedikit. Nggak bisa menjadi benteng kita dari perbuatan keji dan munkar kalau kita tidak sampai ke rasa tadi. Mari kita itu kalau tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Ada, Tuhan yang dapat yang disebut namanya dengan nama-Mu menunjukkan keberadaan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang dapat dipikirkan kemahakuasaannya dengan adanya alam, adanya makhluk dengan segala keteraturannya. Pasti ada yang mengatur dan itu Engkau-lah ya Allah. Dialah Engkau-lah ya Allah yang mengatur segala ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami
mengandalkan akal kami untuk mengenal-Mu ya Allah, karena mudah sekali bagi akal kami untuk lupa, tempatnya kami hamba yang berlupa ya Tuhan. Maka ya Allah tolong kami untuk bisa merasakan keberadaan dan kenyataan-Mu melalui rasa pada hati kami. Ya Allah ya Maulana, wajibna biwajhika biwajhi. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, hadapkanlah wajah ini kepada zat wajah-Mu, tenggelamkan kami dalam rindu dan cinta kepada-Mu ya Tuhan kami. Ya Allah ya Rahman, Kau memilih tahun ini, masa ini, memilih kami untuk menjalankan tugas kami sebagai khalifah-Mu di muka bumi. Maka ya Rahman, tetapkanlah petunjuk-Mu bagi kami, tuntun kami, bimbing kami ya Allah, agar kami tidak keluar daripada jalan yang Engkau ridai. Tambahkan pengetahuan kami, tambahkan taufik-Mu kepada kami untuk tetap taat kepada Engkau ya Allah. Bimbing kami dan keluarga kami, ampuni segala dosa dan maksiat kami, ampuni segala dosa kedua orang tua kami, tuntun anak-anak kami tetap rindu dan cinta kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Sebagaimana Engkau perkenankan kami hidup dunia ini, maka Engkau boleh menentukan kematian kami. Maka ya Rahman, sebelum Engkau panggil kami menghadap, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami, ya Allah ya Tuhan kami, perkenankan kami menatap wajah-Mu, merasakan kenyataan-Mu di dunia ini. Dan ya Allah ya Tuhan kami, pilih kami sebagai hamba-Mu yang husnul khatimah di akhir hayat kami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.